Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa rafa'a bihil insan wa ja'alahu nuran lil qulubi wal abdan wa karama ahlahu bil fawzi bid dunya wa yawma yunsharus saqalan wa bashara ahlahu wa hafizahu wa mu'allimahu bil maghfirati wa ridwan wal falahi wal fawzi bil jinan. Summa salatu wassalam ala nabiyyina adnan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyunal karim, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para alim ulama, imam masjid, takmir masjid dan seluruh jamaah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, nikmat sehat, mu'afan fi jasadina, kesehatan dalam jasad kita, aminan fi sirbina, keamanan di daerah kita, di negeri kita. Berbeda dengan negeri Palestina yang hari ini sedang Allah uji kembali dengan kezaliman oleh orang-orang Yahudi. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kutan fi yaumina, kita masih dicukupkan rezeki pangan kita untuk hari ini dan yakin untuk ke depan pula. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka orang tersebut berada dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam penjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shallas subha jama'atan, dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama lailahu kullah, maka seolah-olah ia tercatat telah menghidupkan seluruh malamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi walau sa'atan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu meskipun sebentar, meskipun hanya sesaat, la tamussu qalaman, tidak memegang alat tulis pulpen saat di majelis ilmu, wala taktubu harfan, dan tidak pula menulis satu huruf pun saat menuntut ilmu. Seperti Bapak Ibu apa betul? Ngajinya orang sekarang kan seperti itu. La tamussu qalaman, tidak memegang pena, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Benar? Kayak orang berburu tidak membawa peralatan. Tapi kata Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, duduknya engkau di majelis ilmu, barang sebentar meskipun sesaat, itu lebih baik
meskipun tidak megang pena, tidak menulis huruf, lebih baik min itqi alfi raqabah, lebih baik ketimbang engkau memerdekakan budak sekian dan sekian jumlahnya. Maka ini keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu. Kita diberi berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, sehat semua, nikmat kurang keras ya. Kita diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki, yang kalau Nabi mengatakan 3 nikmat ini kita miliki, faka'an nama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia telah Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat bermajelis ilmu, kenikmatan yang tidak Allah berikan ke semua orang. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, meskipun kita dulu sebentar di majelis ilmu, bahkan mungkin sambil ngantuk Bu? Meskipun dulu sebentar ngantuk, paham tidak paham, tetap terhitung sebagai amal soleh dan tetap akan memperberat catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW kalau di pagi harinya beliau sering berdoa dengan lafal doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini pura-pura gak hafal, sebenarnya gak hafal benar Nabi ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi sering mengulang doa ini saat di pagi harinya. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi waktu pagi adalah waktu di mana kita sedang didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya, keberkahan untuk siapa? Apakah setiap kaum muslimin mendapatkan doa Nabi ini? Setiap orang yang mengklaim agama Islam mendapatkan doa yang bagus seperti ini? Maka ditafsirkan dan disyarah oleh sahabat Abdullah bin Umar, maksud dari doa Nabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha adalah ya Allah, berkahilah umatku fi shaffil awal wa fi majlisil ilm. Ya Allah, berkahilah umatku di shaf pertamanya saat sholat subuh dan di majelis ilmu yang mereka kerjakan di pagi hari. Dapat semua shaf pertama apa tidak tadi? Gak mungkin muat. Maka beruntung orang yang tadi mendapatkan shaf pertama. Namun jikalau memang tidak mampu mendapatkan shaf pertama, kata sahabat Abdullah bin Umar, wa fi majlisil ilmi, doa keberkahan dari Nabi SAW itu pun akan didapatkan oleh mereka yang bermajlis ilmu di waktu pagi harinya. Maka semoga kita semuanya, duduknya kita sebentar di majelis ini mengundang rahmatnya Allah, mengundang barakah dari Allah, dan mendatangkan ridhonya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Perkenalan dulu ini, Pak Ustaz. Nama sudah tahu insya Allah, karena mungkin sudah diberitahu oleh takmir. Lupa. Nama saja lupa, apalagi ilmu yang hendak disampaikan. Nama Ferry Nuryadi, asal Banyumas, tinggal di Gemuruh, Padamara, Purbalingga, tepatnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud. Jadi pondok pesantren dekat. Ya, mungkin sebagian sudah tahu, atau mungkin sebagian juga sudah pernah berkunjung. Sudah punya istri, sudah punya 2 orang anak,
belum berniat nambah, jadi mohon maaf tidak perlu mendatangi kami. Seperti itu aja. Cukup. Aktivitas di pondok ngomong santri dan ngomong anak seperti itu. Masih muda, makanya saya sampaikan meskipun masih muda sudah berumah tangga punya anak 2, biar gak ada yang berharap lebih. Karena biasanya ibu bapak-bapak lihat anak muda sudah berharap seandainya ini jadi mantu saya, maka saya sudah wanti-wanti sudah berumah tangga. Jadi sudah punya 2 anak dan belum berminat untuk nambah istri. Seperti itu ya. Oke. Untuk materi kita bagi hari ini sesuai yang disampaikan takmir atau mungkin sudah di-share, sudah disampaikan ke jamaah. Kita membahas tentang tema bulan Muharram, bulan rahmat, bukan bulan keramat atau bulan surah yang masyarakat Jawa lebih identik dengan nama tersebut. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Berarti puasa? Puasa belum? Apa nggak tahu ini tanggal 9 sehingga nggak puasa? Tanggal 9 ya, puasa Tasu'a kalau yang berkenan. Kalau yang nggak berkenan ya besok puasa Asyuranya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pertama sebelum membahas tentang tentang bulan Muharram, bulan surah, maka pertama perlu kita pahami tentang penanggalan di dalam Islam atau kalender yang ada di dalam Islam. Karena belum semua akrab dengan kalender Islam, kalender Hijriyah. Bahkan kalau mungkin tidak disampaikan ini tanggal berapa pun kayaknya nggak tahu, karena kita lebih akrab, lebih dekat dengan kalender Masehi. Padahal produk dalam negeri, produk Islam itu kalender yang mana? Kalender Hijriah itu produk kita. Kalender Masehi bukan punya kita sebenarnya, tapi karena memang sudah terlanjur itu yang sering dipakai, ya tentu kita tidak bisa menolak. Namun hendaknya kita pun paham tentang kalender Hijriah dan tentang sejarah yang ada di dalamnya. Saya bahas ringkas tentang sejarah kalender Islam. Batas waktu saya secukupnya apa dibatasi? Sebelumnya Ustaz berarti Ustaz bonggong nanti jam pito. Aku yakin. Pertama, kita pahami bersama bahwasanya zaman dulu belum ada namanya penanggalan di dalam tubuh kaum muslimin. Nabi SAW hidup tidak ada kalender. Abu Bakar As-Siddiq hidup belum muncul kalender. Ya, ini tahun berapa? Kemudian ini ya posisinya urutan kejadian-kejadian seperti itu belum ada penanggalan yang resmi. Jadi tanggal, tahun, bulan di zaman Nabi itu hanya berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Ada istilah tahun gajah, tahun di mana ada peristiwa pasukan gajah hendak menyerang Ka'bah. Ada Amul Huzni, tahun kesedihan di mana banyak orang-orang yang Nabi cintai meninggal dunia. Kemudian ada pula Amul Fijar, tahun di mana terjadi peperangan Fijar dan seterusnya. Tidak ada tahun ini tahun berapa, besok tahun berapa, itu belum ada. Sampai Nabi wafat tidak ada penanggalan atau tahun Hijriah. Abu Bakar hidup memimpin, belum ada kalender Hijriah. Adanya itu baru di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini harus paham tarik mundur sejarahnya, biar kita ini ketika bertemu dengan tahun baru bisa memaknai dengan benar.
tidak sibuk dengan euforia yang mungkin itu malah justru tidak menghasilkan atau tidak memberikan dampak peningkatan iman dan takwa untuk kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab, asal muasal penanggalan Hijriyah ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Qorib. Saat Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah, Umar bin Khattab menugasi Abu Musa Al-Asy'ari untuk menjadi gubernur di Syam. Siapa tadi? Sahabat siapa yang ditugasi gubernur di Syam? Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, saat ditugasi menjadi gubernur di Syam ini sudah mulai ada surat menyurat, ada administrasi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Baru pertama kali itu di zaman Umar bin Khattab. Karena yang merancang dewan-dewan kalau hari ini ya, dewan apa itu Umar bin Khattab. Abu Bakar belum ngurusi, Nabi SAW belum ngurusi, belum ada rancangan tentang tata negara yang baik. Ini ada baru di zaman Umar bin Khattab. Kalau ada yang biasa ahli sejarah atau yang baca sejarah, nanti bisa ditambahkan lagi. Jadi di zamannya Umar bin Khattab pernah Abu Musa Al-Asy'ari membuka file-file kiriman surat dari sang khalifah yaitu Umar bin Khattab, diteliti gitu. Ini surat perintah untuk mengerjakan apa? Ada surat lagi ini perintah untuk melakukan apa? Tapi karena tidak ada tanggal dan tahunnya, Abu Musa selaku gubernur itu bingung. Ini surat untuk dikerjakan tahun berapa? Dan ini surat datangnya kapan? Karena zaman dulu kan pengiriman surat gak kayak zaman sekarang, bisa tertunda sekian lama, bisa berbulan-bulan dalam perjalanannya. Sehingga Abu Musa bingung, ini nih surat kapan dan harus dikerjakan kapan perintah dari presiden ini. Abu Musa bingung. Maka disebutkan di dalam riwayat, innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun. Datang kepada kami, kata Abu Musa Al-Asy'ari, banyak surat-surat dari pemimpin kita yaitu Umar bin Khattab. Falan nadri ala ayyi na'mal. Tapi kami tidak tahu ini mana yang harus kami kerjakan lebih dulu. Batasan waktunya sampai kapan ini tugas ini harus dikerjakan, nggak tahu. Wa qad qara'na kitaban ma'alluhu Sya'ban fala nadri abu alladhi nahnu fihi amil mati. Dan kami membaca surat dari Umar bin Khattab ini datangnya pas bulan Sya'ban. Ada tulisan Sya'ban. Tapi kami nggak tahu Sya'bannya ini Sya'ban tahun berapa gitu. Dan hendak dikerjakan kapan. Abu Musa protes kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Amir Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, kalau kayak gini nih kami bingung sebagai dewan pemerintahan seperti itulah. Kami bingung nih ngurus-ngurus administrasi. Maka Abu Musa Al-Asy'ari ngomong, "Dar'u linnasi syai'an ya'rifunahu." Tolong buatkan kalender penanggalan tahunan sehingga manusia ini nggak bingung lagi tentang tanggal menanggal dan tahun menahun. Nah, itu awalnya di situ. Pertama kali kalender Hijriah hendak muncul itu. Maka Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya, musyawarah. Ini kita tentukan tanggal ini, buat tahun untuk umat Islam. Kemudian banyak yang usul, ya sudahlah kita mengikuti tahun Romawi saja, tahun Masehi saja. Toh sudah ada, kita nggak ribet-ribet lagi buat baru. Tapi kata para sahabat tidak, kita tidak memakai tahun Masehi, nggak mau pakai. Malah kita hari ini akrabnya dengan tahun apa? Dengan tahun Masehi. Tahun Hijriahnya kayaknya nggak terlalu hafal. Sahabat-sahabat nolak, enggak, kita nggak pakai tahun Masehi, kita nggak pakai tahun Romawi enggak.
kita pakainya tahun punya kita sendiri. Maka kemudian usul para sahabat-sahabat usul, ada yang usul ya sudah kita buat kalender sendiri, kemudian ditentukan tahun pertama itu dimulai dari mana. Ada yang usul tahun pertama dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad saja. Ada yang usul tahun pertama dimulai saat Nabi diutus menjadi Nabi saja. Ada yang usul tahun pertama dimulai saat hijrahnya Nabi. Ada yang usul tahun pertama dimulai saat wafatnya Nabi. Kira-kira dengan milih yang mana? Bapak-bapak ini milih yang mana kira-kira? Sebenarnya banyak yang usul wa ya amiral mukminin, wahai amirul mukminin, iftar pilihlah min maulidihi, pilihlah dari tanggal atau tahun lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diusulkan itu mulai tahun itu saat Nabi baru lahir. Tapi jawaban Umar bin Khattab apa? Fihi niza, penentuan tahun lahirnya Nabi Muhammad banyak terjadi perbedaan pendapat, sehingga sahabat-sahabat sebagian tidak menyetujui, tidak setuju kalau tahun pertama itu dimulai dari lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi saja itu diperselisihkan kapannya, baik tanggalnya, meskipun yang masyhur tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Itu yang masyhur. Tapi para ulama berbeda. Ada yang mengatakan Muharram, ada yang mengatakan Rajab. Berbeda-beda saat menentukan tahun lahirnya Nabi. Maka Umar menolak. Enggak, ini banyak perbedaan. Nanti ribut nanti malah kaum muslimin. Ya sudah, tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Ini pun kata Umar bin Khattab dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada perbedaan ulama juga. Tahun berapa Nabi diangkat jadi Rasul? Ada yang usul ya sudahlah kalau kayak gitu tahun wafatnya Nabi. Kalau tahun wafatnya Nabi, nanti tahun baru malah pada sedih. Wafatnya Nabi, maka tersisa satu usulan bahwasanya ya sudah kita mulai penanggalan tahun baru terhitung tahun pertama dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu baru ditentukan saat itu. Tentukan tahun pertama adalah setelah Nabi SAW hijrah. Kemudian pertanyaan berikutnya, sahabat bertanya kepada Amirul Mukminin, terus bulan pertamanya bulan apa? Kalau ibu milih bulan apa enaknya yang jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah, Bu? Ramadan, Syawal, apa Dzulhijjah, biar langsung tahun baru makan daging. Apa Syawal langsung Lebaran itu? Tahun pertama Syawal aja langsung Lebaran. Sahabat itu pada usul Rabiul Awal saja, wahai Amirul Mukminin. Rabiul Awal saja, bulan Mulut saja, bulan pertama dalam kalender Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW hijrahnya ketika Rabiul Awal. Tahunnya ketika awal hijrah, bulannya ya pas Nabi hijrah, Rabiul Awal. Tapi Utsman kemudian berdiri dan Utsman bin Affan usul, meskipun Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal, tapi azamnya, niatnya dan rencana untuk berhijrah itu sudah dimulai dari bulan Muharram. Maka Utsman bin Affan usul bulan Muharram saja, dengan pertimbangan bulan Muharram adalah bulan di mana masyarakat jahiliyah juga menganggap sebagai bulan pertama. Kemudian bulan Muharram adalah bulan di mana kaum muslimin baru pulang melaksanakan ibadah haji. Pas banget ini, pulang kampung, semangat baru setelah haji.
lancong ya, masuk ke tahun baru. Itu asalnya seperti itu, Pak. Paham nomor bulan? Jadi awalnya tahun seperti itu, bulan pertamanya pun seperti itu. Jadi asal penanggalan Hijriyah itu tidak ada sangkut pautannya dengan masalah ibadah sama sekali. Penanggalan Hijriyah, tahun Hijriyah itu identik dengan atau sebabnya karena masalah administrasi, bukan masalah ibadah. Yang melatar belakanginya itu hanya masalah administrasi untuk merapikan administrasi dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, bukan dalam peristiwa ibadah dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami sejarahnya gitu. Makanya berlalunya tahun, bergantinya tahun tentu kita syukuri, tapi tidak ada ibadah khusus. Karena asal muasalnya juga bukan karena ibadah itu, tapi karena administrasi. Kemudian berkaitan dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu bulan Syuro, bulan Muharram adalah bulan rahmat, bukan bulan keramat. Maka ada kaitan dengan awal peristiwa penanggalan Hijriyah. Sekali lagi, tidak ada sangkut pautannya dengan masalah ibadah. Ini murni hanya masalah administrasi semata. Sehingga kita tidak perlu ada anggapan-anggapan yang berlebihan terhadap bulan Muharram atau bulan Syuro. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Syuro bulan bagus atau bulan sial? Bulan Rahmat atau bulan keramat? Tenangan. Berani walimahan di bulan Syuro? Ibu-ibu berani apa enggak? Walimahan mantu di bulan Syuro? Mikir-mikir. Yang berani karena tidak ada yang mau dimantukan. Tapi banyak di masyarakat kita yang masih menganggap jangan walimahan, jangan hajatan di bulan Syuro, apes, gak awet, gak langgeng gitu. Bilang benar, jangan sabar, hati-hati ini itu. Masih tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Saya lama di Sukoharjo, lama di Solo lah, orang bilangnya Solo. Setiap malam satu Syuro, saya pernah menyaksikan sendiri. Mungkin yang asli Solo ada, atau daerah Sukoharjo. Malam satu Syuro itu malam tahun baru lah. Kalau di Solo itu ada istilah kirap keraton, dengan acara intinya menggiring 6 sapi. Dulu 7 sapi aslinya itu. Cuma kan ada yang ketika malam satu Syuro datang ke lapangan bawa tombak, ditombak mati satu itu. Di penjara, jelas dikeroyok di penjara. Ngirim sapi suci, sapi mulia 6 ekor. Bahkan 1 ekornya dijuluki sebagai Kiai Slamet. Kotor Kiai Slamet beneran. Tahu? Saya lama di Solo dan menyaksikan sendiri betapa mungkarnya kejadian seperti itu. Malam Syuro sampai diarah, ya, diarah, ya orang-orang ngikutin arah. Ya, angon, tapi angon tempat yang sudah ditentukan. Kemudian nanti berhenti nunggu sampai mereka sapi-sapinya ini buang hajat, buang kotoran. Ya. Setelah kotorannya turun, kotorannya jatuh, bahasa emang Purbalingga telepon, benar? Setelah kotoran jatuh itu untuk rebutan. Yo cici untuk ukuran kita, bagi mereka barokah itu. Oh, kejadian ini tiap tahun ini diulang terus seperti itu. Di Jogja, daerah keraton yang tawaf putri keraton itu,
yang lama di Jogja. Iya enggak? Di pantai selatan ada ya yang lain sebagainya, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Tapi memang ini masih melekat di tengah masyarakat kita. Disadari tidak disadari, diiyakan tidak diiyakan, masalah hal-hal yang seperti ini, mistis, mitos dan takhayul seperti ini masih ada di tengah masyarakat kita. Nah, benar atau tidak? Kira-kira benar atau tidak? Bapak Ibu meyakininya gimana? Gimana Pak? Benar atau benar? Tentu tidak benar. Bulan Muharram bukan bulan keramat. Bulan Muharram bulan yang penuh rahmat. Ini sering disampaikan, saya tidak berpanjang lebar, hanya mengingatkan. Kata Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4 ada bulan haram, bulan hurum, bulan mulia. Bulan apa saja? Bulan apa? Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, April, Dzulhijjah, Besar, Muharram, Suro. Ini 3 bulan yang disifati hurum atau bulan haram. Jangan dipanjangkan haram. Haram, bulan yang mulia. Satu lagi apa? Rajab. 4 bulan ini bulan mulia. Tidak ada penjelasan kalau bulan ini adalah bulan yang harus dikeramatkan, nggak ada. Bulan yang mulia. Bahkan kata Abdullah bin Abbas saat menafsirkan ayat ini, kata beliau, fiha tudha'aful hasanah wa kadzalika sayyi'ah. Pada 4 bulan inilah Allah lipat gandakan pahala amal seseorang. Ibu bersedekah di bulan-bulan tersebut, pahalanya berlipat dibandingkan sedekah di bulan biasa. Ibu sholat sunnah di bulan yang mulia ini, pahalanya berlipat dibandingkan sholat sunnah di bulan biasa. Malah justru bulan bagus, bulan di mana pahala kita dilipat gandakan. Bukan bulan sial, bukan bulan keramat. Maka ini harus terus disampaikan, ini harus diedukasi, tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, bahwasanya ini bulan bagus, bukan bulan apes. Ya, setuju bukan? Apa ada yang protes? Nah, kalau protes nggak apa-apa. Mau siapa tahu ada yang protes enggak, tapi beneran saya wali makan apes gitu. Pas bulan Muharram jadinya apes, enggak. Itu malah justru namanya takhayul, menganggap sial karena suatu peristiwa. Kita menganggap sial kalau ada burung apa bunyi, sial, apes, ini akan ada orang yang meninggal. Kita menganggap sial kalau misalnya apa lagi? Biasanya apa itu? Angka sial, tempat sial, bulan sial, waktu sial. Padahal ini sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan kalau di hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dini ibnu Adam." Ibnu Adam, manusia itu menyakitiku. Bagaimana mungkin manusia menyakiti Allah, ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa menyakiti Allah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, yasubbud dahra wa ana dahru. Hamba itu menyakiti Allah dengan cara mereka sering mencela waktu. Ini waktu jelek, ini hari jelek, ini bulan jelek. Itulah cara hamba menyakiti Allah. Maka kalau ibu sering seperti itu, ini hari jelek ini, nah itu ibu secara tidak langsung menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi,
Bulan bagus apa bulan jelek? Bulan bagus. Bulan dimana kita dianjurkan untuk banyak beramal di dalamnya. Amalan apa saja? Ya yang paling utama dan insya Allah banyak yang mengerjakan ya puasa sunnah. Afdal saum ba'da Ramadan saumu syahrillah al-muharram. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Makanya kita dianjurkan perbanyak puasa. Ini hari ini puasa semua enggak? Tasuan. Apa malah nggak ngerti ini hari puasa? Tanggal 9 itu dianjurkan puasa, Bu. Kalau yang tadi dari rumah belum makan, belum minum, setelah azan subuh masih bisa lanjutkan puasa. Niat sekarang aku mau puasa tasuan, ya. Niat. Kalau yang belum makan belum minum, tapi kalau yang sudah makan sudah sarapan sebelum subuh ya beda urusan. Kalau yang belum puasa tasuan, ya. Besok puasa Asyura, jangan lupa. Kalau yang hari ini nggak puasa, parah-parahnya besok berpuasa Asyura. Hari Senin besok berpuasa. Tapi kata para ulama jangan cuma tanggal 10-nya karena hukumnya makruh. Kalau cuma tanggal 10 puasa cuma besok toh, hukumnya makruh. Kalau bisa sekarang dan besok, ya sekarang dan besok. Kalau sekarang terlanjur belum puasa, ya minimal Senin dan Selasanya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi, ya puasa teh metu. Ya apa-apa gitu. Nanti banyak yang nggak mau minum ini kayaknya. Ya biar apa namanya kayaknya sama ustaznya. Gak apa-apa kalau yang sudah agak niat puasa ya gimana lagi mau belum niat gitu. Kecuali yang mau untuk berpuasa. Ini sering disampaikan. Kemudian saya sampaikan pula amalan yang mungkin belum banyak disampaikan. Nabi SAW menyampaikan, beliau bersabda, meskipun ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, namun menukil pendapat dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syafi'i yang kemarin baru saja datang ke Indonesia. Alhamdulillah kemarin kami sempat istifadah bermajlis dengan beliau dan alhamdulillah mendapatkan beberapa syarat-syarat kitab dari beliau. Beliau adalah Grandmaster di Al-Azhar Mesir, ya, guru besar, sesepuh, ulama paling senior di Mesir. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah halaman 225, hadis ini dihasankan karena banyaknya jalur periwayatan. Nabi SAW mengatakan, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi, barang siapa yang melapangkan untuk dirinya dan untuk keluarganya nafkahnya, uang belanjanya, jatah istrinya, jatah anak-anaknya. Nah, ibu-ibu dengarkan bapak, karena nanti langsung jalur ke bapak. Barang siapa yang melapangkan rezeki untuk keluarganya, menambah nafkah untuk keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura atau pada bulan Muharram, maka Nabi SAW mengatakan wassa'allahu lahu sa'ira sanati. Nabi akan melapangkan rezekinya untuk setahun ke depan. Jadi bapak-bapak menambah nafkah untuk ibu-ibu, maka nafkah maka rezeki bapak Allah akan lapangkan untuk setahun ke depan. Jatah uang belanja ibu ditambah, insya Allah rezeki bertambah pula untuk bapak-bapak. Ya. Ingat-ingat Bu, nanti pulang langsung minta ke bapak. Bapak-bapak juga langsung mengamalkan. Ya. Meskipun memang kalau secara satu
satu periwayatan ulama berbeda pendapat antara dhaif atau hasan li ghairihi, tapi kalau dikumpulkan jalur periwayatannya sahih hasan li ghairihi, naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang berikutnya terakhir, karena ini makanan sudah keluar, padahal kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika akhiratit to'an, kalau sudah hadir makanan, minuman, apa? Kalau kata Nabi apa? Ketika makanan terhidang, minuman terhidang, maka la sholatan, nggak ada sholat saja itu ditunda kalau makanan minuman sudah dihidangkan. Apa mending ngaji? Nggak boleh lama-lama gitu kalau sudah dikeluarkan makanannya. Terakhir, untuk Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram dan tahun baru 1444 Hijriah ini hendaknya kita maknai dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan momentum tahun baru ini menjadi momentum memperbaiki diri, momentum untuk meningkatkan iman dan takwa. Sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian masing-masing kalian hendaknya melihat bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Hari esok hari apa? Hari Senin, hari akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing kalian melihat apa bekal yang sudah disiapkan. Lihat catatan amal kita, sudah banyak apa belum kira-kira? Banyak apa belum Pak amal-amalnya? Ibu-ibu banyak belum amalnya Bu? Hah? Amal yang dikumpulkan banyak apa baru sedikit? Kalau sedikit kira-kira sudah siap dijemput apa belum? Bapak-bapak sudah siap dijemput? Ya, kalau sadar diri amal sedikit, maka kita harus memanfaatkan dipanjangkan umur kita, ditundanya ajal kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh dan memohon ampunan atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita dapati amal kita sudah banyak, dicek seluruh amal kita benar sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Karena tahun baru itu harusnya semangat baru, takwa dan iman pun harus baru, semakin meningkat. Tidak sama dan tidak berhenti jalan di tempat. Ya. Maka ini yang sudah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Yang pada intinya bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan baik, bukan bulan keramat. Kemudian awal penanggalan Hijriah bukan pula dalam rangka ibadah, namun dalam rangka ketertiban administrasi. Dan yang ketiga, hendaknya kita memanfaatkan bulan Muharram ini sebaik mungkin, menambah amal kita, puasa-puasa sunnah kita kerjakan. Kemudian kita juga mengerjakan amalan-amalan yang lainnya, sedekah, memberi nafkah kepada anak, istri. Kemudian kita juga muhasabah diri di awal tahun ini, berharap kita menjadi hamba-hamba yang sudah siap perbekalannya untuk negeri akhirat. Jangan sampai saat penjemputan datang kita belum siap karena bekal kita masih amat terbatas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun.
tutup kapan majlis semua. Apa ada pengumuman lagi? Selebihnya kami kembalikan kepada yang berwenang atau yang punya hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.